duduk di saung yuk. Ayo. Wah, besok udah pembagian rapor lagi nih. Kalau kalian gimana? Deg-degan nggak? Kalau aku sih deg-degan, pengen tahu nilainya bagus apa enggak. Aku sih nggak deg-degan, malah aku nggak sabar pengen ikut perlombaan besok. Pasti seru banget. Iya nih, aku juga nggak sabar pengen ikut perlombaan besok. Ngomong-ngomong besok pakai baju apa ya? Besok kan pakai baju batik sama baju merah. Ya, baju batiknya udah aku pakai. Yaudah deh, aku pulang duluan mau siap-siap buat besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga pulang yuk, udah sore. Ayo. Assalamualaikum. Bertemu lagi nih di program Cilen Corner. Pasti sudah tidak sabar kan ingin tahu Cilen Corner kali ini? Mau ngapain sih? Tenang, tenang. Tidak kalah seru kok dengan episode kemarin-kemarin. Sahabat Cilen Corner, episode kali ini kita akan mengikuti salah satu kegiatan Madrasah Kemang, yaitu pembagian raport. Wah, anak-anak dan guru-guru Madrasah Kemang sudah berkumpul semua tuh di halaman Masjid An-Nasr. Ramai dan bersemangat sekali ya semuanya. Mobil-mobil juga sudah siap mengantarkan rombongan madrasah tuh. Sahabat Cilen Corner, sebelum berangkat kita berbaris dulu yuk untuk berdoa agar selamat dalam perjalanan dan acaranya berlangsung dengan lancar. Amin. Nah, sekarang sudah waktunya berangkat nih. Ayo, masuk ke dalam mobilnya, tapi jangan berebut ya. Acara pembagian raport kali ini akan dilaksanakan di Taman Wanagria Cogrek. Taman Wanagria Cogrek ini terletak di daerah Ciseeng yang jaraknya tidak terlalu jauh dari markas. Dengan waktu 15 menit, kita bisa sampai di sana loh. Akhirnya, kita sampai juga di Taman Wanagria Cogrek. Wah, tempatnya luas ya. Ada taman, dekorasi payung-payung, pepohonan, dan tidak lupa ada pantai buatan. Di sini juga terdapat arena bermain dan rekreasinya loh. Ada arena permainan lapangan, juga arena permainan air. Sebelum itu, kita ikuti acara pembagian raport madrasahnya yuk. Semuanya sudah berkumpul tuh di lapangan. Acaranya sudah dimulai nih. Semuanya hikmat sekali ya mendengarkan lantunan pembacaan Al-Quran serta pemberian amanat dari kepala sekolah. Hadrat Khalifatul Masih kedua, Hadrat Muslih Maud, menganjurkan kepada para keluarga jemaat untuk 3 bulan sekali keluar mencari tempat-tempat alami ya. Dan Ketua Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Dalam surat yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis itu ada lanjutannya. Tapi ingat katanya, ada kewajiban yang melekat untuk seorang Ahmadi. Apa itu? Beliau menyampaikan ada kewajiban untuk menjaga dan mendidik anak-anak kita supaya bisa menerima beban yang lebih berat di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa beban atau kemenangan Islam itu ada di pundak kita. Kita harus jaga akhlak, kita harus jaga tarbiyat, iman, supaya betul-betul karunia itu bisa kita karunia sebagai murid Imam Mahdi itu bisa kita laksanakan dengan baik. Sampai juga di acara pembagian raportnya. Gimana nilainya teman-teman? Bagus-bagus gak? Mubarak ya untuk teman-teman Madrasah Kemang. Semoga bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasinya ya. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong,
Bagaimana ya tanggapan orang tua setelah teman-teman ikut madrasah? Saya sering di malam ya, di waktu malam, maksudnya waktu maghrib, mengecek bacaan anak-anak, bacaan Quran ya dari anak-anak. Dan umumnya mereka lebih lancar dibanding sebelumnya. Itu diantara sisi kemajuan anak-anak saya gitu. Kan saya punya 3 anak dan semuanya masuk ke madrasah ya, pramadrasah di Kemang. Ini anak yang ketiga dan dia untuk membuat dia lebih berani itu butuh waktu juga, berani ke madrasah itu. Butuh waktu sekitar mungkin ada 3-4 bulan itu. Tapi yang 2 kakaknya, alhamdulillah tentu saja ada kemajuan. Ya, setelah mengikuti pramadrasah itu terutama doa-doa beliau, anak saya hafal doa-doa utama ya dari pramadrasah dan madrasah. Kemudian juga sedikit-sedikit mulai mengenal bahasa Urdu gitu dari madrasah tersebut. Dan terutama sih yang paling penting bagaimana mulai bisa melaksanakan sholat dengan baik begitu. Doa-doa sholat, gerakan-gerakan sholat, karena di sana diajarkan tentang itu di madrasah. Dan saya sangat terbantu dengan adanya madrasah ini, sehingga anak saya bisa lebih baik dalam pelaksanaan ibadah-ibadah ini. Itu yang saya dapatkan dari madrasah ini. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari mulai mereka sangat sulit untuk datang ke madrasah, namun alhamdulillah sampai saat ini mereka tidak perlu lagi mendapat dorongan-dorongan. Jadi sudah maunya sendiri, sudah ada kesadaran dari dirinya sendiri. Alhamdulillah anak-anak Madrasah Mubarak Kemang selalu secara bertahap memberikan kemajuan, karena sebenarnya dari mulai mereka kecil Jemaat Kemang sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kejemaatan. Dan di 2 tahun terakhir ini telah dibentuk kelas untuk anak-anak kita yang telah menduduki kelas SMP. Kita lebih tekankan lagi terkait pengetahuan-pengetahuan tentang kejemaatan di samping pengetahuan umum secara agama. Selain lomba mewarnai, teman-teman Madrasah Kemang juga mengikuti perlombaan kata berantai dan ranking 1 loh. Sahabat Cilon Corner, kalian tahu tidak, perlombaan kata berantai itu juga dapat melatih kekompakan dengan teman dan juga dapat melatih konsentrasi. Sedangkan perlombaan ranking 1 dapat menguji seberapa banyak pengetahuan kita, sahabat Cilon Corner. Adik-adik Nasirat dan Atfal sedang mengikuti lomba mewarnai tuh. Apa gurunya, ya, apa pelajarannya, sedikit aja. Tapi kan anak-anak setelah ini Bu, kejadian di kita juga di bersemangat sekali ya kelihatannya. Siapa gurunya, pelajarannya apa gitu. Ini ada terjadi jam 8 sampai jam 9 tiba-tiba sudah ada program wakaf Minau. Tapi kami harus hasil gambarnya juga bagus-bagus loh. Selain lomba mewarnai, teman-teman Madrasah Kemang juga mengikuti perlombaan kata berantai dan ranking 1 loh. Yang kelima, sahabat Cilon Corner, kalian tahu tidak, perlombaan kata berantai itu juga dapat melatih kekompakan dengan teman dan juga dapat melatih konsentrasi. Sedangkan perlombaan ranking 1 dapat menguji seberapa banyak pengetahuan kita, sahabat Cilon Corner. tulislah nama Oh iya, kira-kira apa saja yang dilakukan teman-teman pada saat madrasah? Belajarnya, terus mainnya juga Membaca Al-Quran. banyak temen. Ada menghafal Al-Quran, belajar ngaji gitu. Mengajarkan
agama yang lebih bagus. Ada belajar sejarah. Seru. Nah, akhirnya tiba juga waktu untuk pembagian hadiah. Ini dia teman-teman pemenang perlombaan mewarnai, kata berantai dan ranking 1. Mubarak ya teman-teman. Jangan lupa ya hadiahnya dibagi rata. Setelah mengikuti rangkaian acara pembagian raport, seluruh peserta acara melaksanakan sholat berjamaah. Sahabat Cilegon Corner, kita dengarkan pesan dari orang tua dan guru-guru madrasah yuk. Anak-anakku, para murid madrasah Diniyah Mubarak, saya sampaikan teruslah belajar di madrasah dan pramadrasah supaya ke depan bisa semakin mendekatkan diri dengan jemaat, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sehingga bisa menjadi anak yang soleh dan solehah yang juga bisa menyejukkan mata kedua orang tuanya. Nah, jika nanti anandaku sudah besar dan sudah dewasa, jangan lupa juga untuk nanti membesarkan madrasah ini, mendidik anak-anak yang lain nanti di madrasah ini. Jadi untuk semua anak-anak madrasah, mubarak dan selamat berjuang untuk memperjuangkan Islam di manapun anda nanti berada. Faiz ikut pramadrasah ya. Itu pertama itu belajar membaca Quran ya. Walaupun nanti ayah juga akan bimbing Faiz nanti di rumah ya untuk menambah lancar bacaan Qurannya. Keduanya juga belajar ibadah ya, belajar sholat. Faiz lihat kamera. Faiz lihat kamera. Ya, belajar sholat juga ya Faiz. Ya. Itu dua yang utama ya, sholat, belajar sholat, kemudian membaca Al-Quran, dan yang ketiga sebenarnya belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang jelas kamu harus rajin lagi belajar, galilah ilmu setinggi-tingginya, dan aplikasikan apa yang telah kamu pahami dari pramadrasah ini atau dari yang lain yang positif untuk kemajuan jemaat ilahi ini. Pesan-pesan mudah-mudahan anak-anak yang kita didik ini, terutama masalah kejemaatannya ya, yang harus ditekankan, akidah karena menghadapi masa depan anak-anak itu lebih berat lagi, lebih itu lagi. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mempertahankan, bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan di madrasah, terutama kecintaan kepada jemaat, kecintaan kepada khilafat. Pesan untuk anak-anak madrasah itu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semangat terus untuk menempuh ilmu agama ini, karena melalui ilmu agama inilah yang kalian dapat nanti akan menjadi bekal di kemudian hari dan akan selalu ingat apa yang dipesankan oleh guru-guru madrasah. Pesan-pesan saya kepada anak-anak Madrasah Mubarak Kemang, tetaplah semangat untuk belajar, karena di masjidlah kita mendapatkan ilmu kejemaatan yang besar. Kemudian di samping itu tetap belajar di rumah masing-masing dengan bantuan orang tua. Semoga pesan orang tua dan guru-guru dapat terpenuhi ya teman-teman. Sahabat Cilegon Corner, sampai di sini dulu ya jumpa kita. Jangan lupa saksikan terus program Cilegon Corner. Assalamualaikum.